A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membaca beberapa kitab yang menjadi rujukan di dalam mazhab Syafi'i tentang masalah daripada salat sunat, afdolnya itu yang dikerjakan apakah di masjid atau di rumah. Dan ini merupakan salah satu kajian di dalam kitab Abi Jamrah Hadis Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ditemukan ada beberapa kitab, ada 3 di kitab. Ditemukan, kita baca, yaitu di dalam masalah salat sunat itu afdalnya dikerjakan apakah di rumah atau di masjid atau kebalikannya. Maka ini adalah masalah daripada keutamaan yang afdalnya saja. Demikian juga salat-salat sunat yang disebut daripada salat rawatib, apakah di masjid atau di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Abi Jamrah, yaitu Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala berkatalah, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, sungguh telah mengetahui aku alladhi yang mana ra'aitu aku lihat, kata Nabi, min sani'ikum, daripada perbuatan kamu. Maka Nabi melihat perbuatan mereka. Fasallu, maka Nabi bersabda, fasallu, maka salatlah kamu sekalian, ayuhan nas, hai manusia, fi buyutikum, di rumah kamu, dalam rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi, maka bahasa sesungguhnya seafdal salat, salatul mar'i, itu salatnya seorang di dalam rumahnya. Di dalam salat dalam rumahnya, illan maktubata, melainkan salat yang diwajibkan, salat fardu. Nah, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu. Ini salatnya maksudnya salat apa ini sini? Nah, ini salat apa yang dimaksud? Kita lihat keterangannya. Qauluhu fasallu, maka berkatalah hadis Nabi, fasallu, maka salatlah kamu. Artinya itu salat daripada salat an-nawafil, salat sunat. Salat sunat yang bagaimana? Allati lam tusyra' fiha al-jama'atu, yang mana salat itu tidak disyariatkan padanya salat itu berjamaah. Jadi, kalau salat berjamaah, maka di masjid. Kalau yang tidak berjamaah, maka yaitu salat yang dikerjakan di dalam rumah. Nah, ini maksud daripada salat sunnatnya. Qaulu salatul mar'i fi baiti, itu salat seseorang di dalam rumahnya. Nah, dalam rumah. Jadi salat sunat itu dikerjakan di dalam rumah. Fahiyya, maka bermula dia salat sunat itu, afdalu minas salati fil masjidi, itu lebih afdal daripada salat di dalam masjid. Salat sunat itu lebih afdal dikerjakan di dalam masjid. Dia lebih afdal dikerjakan dia daripada salat yang lain. Maka masjid ini adalah salat yang dikerjakan dia secara syariat, maka salat yang tidak berjamaah itu dikerjakan dia di dalam rumah. Fahiyya, maka bermula dia salat, afdalu, salat sunat tadi itu lebih afdal, minas salati fil masjid, daripada salat di dalam masjid. Walau kana masjidan fadilan, sekalipun ada masjid itu memiliki kelebihan. Maksud kelebihan di sini, sekali sujud dapat rakaatnya, melakukan salat sunat dapat pahala yang banyak. Contohnya seperti apa? Kal masjidil harami, seperti masjidil haram. Maka seorang yang melaksanakan salat Masjidil Haram ini kan mendapatkan 100.000 pahala ini. Nah, dia dapat pahala. Tetapi ketika dia melaksanakan salat sunat, dilakukan dia salat sunat, maka yaitu adalah al-bait. Maka yaitu kata Nabi, di rumahlah yang lebih baik. Jadi yang hadis di sini disebutkan fasallu, maka salatlah kamu. Salat apa? Salat sunat. Wahai manusia, di dalam rumahmu. Kecuali yaitu salat yang wajib, maka dia laksanakan daripada masjid. Demikian, ya, ini yang dapat kita temukan di dalam kitab Hasyiah Al-Mukhtasar Abi Jamrah lil Bukhari. Kemudian kita baca di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin.
Kemudian kita baca di dalam kitabnya daripada Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan bahwasanya kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, babu istihbabi ja'alan nawafil fi baitin fil baiti sawa'un ratibata aw ghairiha. Bermula ini satu bab disunatkan menjadikan segala solat-solat sunat fil baiti di dalam rumah. Sawa'ur ratibatu wa ghairiha, bersamaan ada itu solat rawatib dan selain daripada solat rawatib. Berarti solat rawatib qabliyah dan ba'diyah itu adalah di dalam rumah, disunatkan, dianjurkan, disunatkan menjadikan solat sunat itu di dalam rumah. Mana buktinya? Maka Imam Nawawi mengambilkan dalil nomor hadis 1128 an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Zaid bin Sabit semoga meridai oleh Allah daripadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda ya Nabi, sallu, salatlah kamu sekalian, ayuhan nas, wahai manusia, fi buyutikum, di dalam rumah kamu, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubata, maka masa sesungguhnya seafdal salat itu salatnya seseorang fi baitihi di dalam rumahnya, illal maktubata, kecuali dia itu salat yang wajib. Maka ini hadis ini kita dapatin juga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ringkasan Abi Jamrah, ya, Sahih dalam kitab Abi Jamrah ringkasan Sahih Al-Bukhari. Dan kemudian Imam Nawawi mendatangkan dalil lagi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu man Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu, jadikan olehmu, min salatikum, salat kamu itu, jadikan salat kamu itu fi buyutikum, di dalam rumah. Artinya jadikan salat sunat kamu itu di dalam rumah. Wala tattakhiduha kuburan, dan janganlah engkau jadikan di rumahmu itu sebagai kuburan. Muttafaqun alaihi. Dan Imam Nawawi mendatangkan pula di hadis 1130, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, daripada Jabir radhiyallahu an berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkesabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Idza qada ahadukum, apabila selesai salah seorang dari antara kamu salatahu fi masjidi, salatnya di dalam masjidnya, seorang itu apabila dia selesai salat di dalam masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka hendaklah menjadikan bagi rumahnya itu nasiban, bagian min salatihi. Artinya rumahnya harus jadikan juga bagian jatah untuk dapat solat di rumah. Maka setelah pulang solat daripada 5 waktu, keluar di masjid, maka kerjakanlah solat sunat di dalam rumahnya. Alasan kenapa? Fa innallaha ja'ilun fi baitihi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan di dalam rumahnya, yaitu daripada solatnya khairan, itu satu kebaikan. Inilah alasannya kita melaksanakan salat sunat di dalam rumah, yaitu supaya rumah itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dia salat wajib di masjid, salat sunnah termasuk daripada salat rawatib, yaitu di rumah, qabliyah dan ba'diyahnya. Demikian hadis riwayat Imam Muslim yang terkutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Dan kemudian di dalam kitab Al-Mu'tamad, kemudian terkutip di dalam kitabnya Al-Mu'tamad, jilid yang pertama, yaitu disebutkan sunanun nafli mutlaq wa makruhatuha, sunat-sunat salat sunat yang mutlak dan makruh-makruhnya. Yang pertama yaitu as-salatu fil baiti, salat di dalam rumah. Inna salatat tatawwu'i, sesungguhnya salat-salat sunat, alladzi la tusannu lahu jama'atu, yang tidak disunnatkanlah baginya salat berjamaah. Ada salat sunat yang tidak disunatkan untuk berjamaah, takunu fil baiti, adalah ia menjadikan salat sunat itu di dalam rumah. Kalau ada salat sunat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, seperti salat tarawih, salat Idul Adha, Idul Fitri, maka itu salat yang disunatkan, disyariatkan berjamaah. Tetapi selain daripada itu, maka jadikanlah salatnya, sunatnya itu di dalam rumah. Afdalu min salatiha, itu adalah lebih afdal daripada salat-salat yang lainnya. Fil masjidi, di dalam masjid, wa ghairihi, dan lainnya. Sawa'un fi dzalika tatawu'il laili wan nahar,
bersamaan ada di dalam salat sunat itu malam hari dan siang hari, maka dilakukanlah itu di rumah. Itu lebih afdal. Bagaimana dengan salat rawatib? Apakah salat rawatib juga di rumah? Ba'diyah dan qobliyah, wasawa'un rawatibi, dan bersamaan itu salat rawatib beserta faraidi wa ghairiha. Salat rawatib itu adalah salat yang membarengin daripada fardu dan lainnya. Jadi salat yang membarengin fardu itu adalah dia lebih afdal juga dikerjakan daripada rumah. Ini masalah keutamaannya. Dengan dalil apa? Wad dalilu ala dzalika marwiya an Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dan bermula dalil atas demikian apa yang telah diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, semoga Allah meridainya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, afdalus salatil mar'i fi baitihi ilal maktubata. Seafdal salat seseorang itu di dalam rumahnya seorang, ilal maktubata, kecuali salat wajib. Jadi seafdal salat seseorang itu di dalam rumahnya kecuali salat wajib adalah di dalam masjid. Nah, itulah dia demikian. Nah, beliau mendatangkan lagi dalam kitab Al-Mu'tamad dalilnya, wal ahaditsu fi dzalika katsiratan wa sahihatun, dan bermula segala hadis-hadis fi dzalika dalam demikian itu, yang demikian salat sunat di dalam rumah, katsiratun wa sahihatun, banyak sekali yang sahih. Wa minha, di antaranya hadis yang sahih, maruwiya Abu Musa al-Asy'ari, barang yang telah diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripada beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatalah Nabi, bersabdalah Nabi, daripada Abu Musa Asy'ari, apa kata Nabi? Mithlul baitil ladzi yudhkarullahu ta'ala fihi, seumpama rumah, mithlul baiti, seumpama rumah, alladzi, yang mana rumah itu, yudhkarullahu ta'ala fihi, yang dizikirkan oleh Allah. Rumah itu ibaratkan seperti zikir dalam Allah Ta'ala. Wal baitu, dan bermula rumah, alladzi la yuzkarullahu fihi, yang tidak ada zikir kepada Allah di dalam rumah itu, mithlul hayyi wal mayyiti, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Demikian, inilah dia dalilnya tentang keafdalan daripada salat sunat yang ada di rumah itu. Karena ada kebaikan, dan jangan sampai yaitu di rumah tidak mendapatkan zikir-zikir kepada Allah. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i, karangan Al-Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Wallahu a'lam bis-shawab.